Bagaimana jika para ormas Grip menantang seorang jenderal Kopassus untuk berduel? Mari kita simak ceritanya. Pagi itu, udara di sekitar markas Kopassus di Cijantung biasanya sejuk dan damai, dibalut oleh embun yang perlahan menguap di bawah cahaya mentari. Namun ketenangan itu mendadak hancur saat suara knalpot bising dan pekikan megafon mengoyak udara. Puluhan anggota Ormas Grib, kelompok yang selama ini dikenal sering membuat onar di berbagai wilayah Jakarta, mendadak muncul di depan gerbang utama markas. Mereka datang bukan hanya dengan kendaraan berstiker ormas, tetapi juga membawa spanduk dan bendera dengan logo Grip yang terpampang mencolok. Di antara mereka, seorang pria berbadan besar dengan megafon di tangan melangkah paling depan. Dengan dada dibusungkan dan suara lantang, ia berteriak sambil menunjuk-nunjuk ke arah gerbang. "Tentara, jangan sok jago di tanah ini. Kami rakyat. Jangan kalian pikir bisa atur-atur kami seenaknya." Seruan itu disambut sorak-sorai liar dari puluhan pengikut di belakangnya. Beberapa dari mereka menyalakan kembang api, sisanya mulai memukul-mukul pagar dengan besi dan kayu. Kegaduhan itu bukan hanya mengganggu prajurit di dalam, tapi juga memancing perhatian warga sekitar yang mulai keluar rumah dengan wajah was-was. Apa yang dulu dianggap zona aman, kini tampak seperti medan perang yang siap meledak kapan saja. Di balik pagar besi yang kini bergetar hebat karena ulah massa, para prajurit Kopassus berjaga dalam formasi. Mereka berdiri tegap, meski wajah mereka menyiratkan kewaspadaan tinggi. Sesuai protokol dan perintah langsung dari komando atas, tidak satu pun dari mereka bergerak agresif, meski provokasi terus datang. Tentara terlatih untuk menahan diri, bahkan di bawah tekanan. Namun siapapun yang melihat dengan mata kepala sendiri bisa merasakan betapa intens suasana saat itu. Teriakan kotor dari ormas semakin brutal. "Tentara pengecut! Keluar kalian, prajurit boneka!" Bahkan beberapa dari mereka menyebutkan nama-nama tokoh militer dengan hinaan. Ada yang melempar botol plastik, ada pula yang dengan sengaja meludahi patung Garuda di depan gerbang, simbol kehormatan militer Indonesia. Para warga yang menyaksikan dari kejauhan, berdiri di trotoar dan jendela rumah, hanya bisa menahan napas. Ibu-ibu memeluk anak-anak mereka, beberapa bapak mulai menghubungi polisi. Namun tahu betul bahwa ormas semacam ini seringkali kebal hukum. Ketegangan menggantung di udara seperti busur yang ditarik penuh. Dan semua tahu, satu percikan kecil bisa membuat semuanya meledak. Sementara itu, di pusat kendali markas, ajudan muda bernama Letda Rizky berlari menembus koridor dengan wajah tegang. Keringat membasahi pelipisnya walau air sentral markas tetap dingin. Ia tidak mengetuk pintu, melainkan langsung masuk ke ruang kerja komandan tertinggi di markas itu. Jenderal Khairuddin. Sang jenderal tengah berdiri menghadap dinding yang dipenuhi peta dan laporan intelijen. Namun langsung membalikan badan saat mendengar langkah terburu-buru. "Ada apa?" tanyanya dengan nada datar tapi tegas. Rizky memberi hormat singkat dan segera melapor. "Izin, Jenderal." Sekitar 30 hingga 50 anggota Ormas Grip berkumpul di depan gerbang. Mereka membuat keributan, memprovokasi pasukan, dan menantang agar seorang jenderal TNI keluar menemui mereka. Seketika atmosfer ruangan berubah. Sorot mata Khairuddin mengeras, rahangnya mengatup. Ia tidak berbicara untuk beberapa detik, hanya memejamkan mata sejenak seakan menimbang. Lalu dengan gerakan lambat, ia mengambil baret merah yang tergantung di sudut meja, merapikannya, dan meletakkannya di atas kepala dengan penuh wibawa. "Buka gerbang," ucapnya pendek. Langkah kaki Jenderal Khairuddin menggema di koridor saat ia berjalan melewati jajaran pasukan yang berjaga. Setiap prajurit yang melihatnya langsung berdiri tegak dan memberi hormat, wajah mereka mencerminkan rasa hormat sekaligus kelegaan. Mereka tahu, jika sang jenderal sudah turun tangan, maka kendali penuh ada di tangan pemimpin sejati. Pria berumur 60 tahun itu memiliki riwayat panjang di medan perang, dari Timor Leste hingga Aceh. Rambutnya sudah mulai memutih di sisi pelipis, tapi posturnya masih kokoh seperti baja. Tatapannya tenang, namun tajam, dan setiap gerak tubuhnya mencerminkan disiplin militer yang mendarah daging.
Sesampainya di pintu gerbang, ia menatap layar monitor CCTV sejenak. Di luar, masa ormas masih bergemuruh. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah keluar diiringi derap sepatu botnya menghantam lantai beton. Ajudan dan beberapa perwira hanya bisa berdiri diam di belakang, menyaksikan bagaimana sang jenderal menghadapi badai yang sedang mengamuk di luar pagar. Begitu pintu gerbang perlahan terbuka, dan Jenderal Khairuddin melangkah keluar. Keributan mendadak meredup seperti lampu yang dipadamkan. Suasana berubah drastis. Para anggota ormas yang tadinya berteriak-teriak kini mendadak diam, sebagian mundur setengah langkah tanpa sadar. Aura sang jenderal memancar seperti medan gravitasi yang menarik semua perhatian. Sorot matanya menelusuri setiap wajah di antara kerumunan. Tatapan tajam yang seolah bisa menembus kulit dan membaca niat jahat di dalam hati. Ia berhenti beberapa meter dari barisan ormas, berdiri tegap, lalu berkata dengan suara tenang, namun penuh ancaman. Kalian datang ke sini bukan untuk berdialog, tapi untuk cari masalah. Tapi ingat baik-baik, ini markas prajurit, bukan arena sandiwara kalian. Suaranya menggema, menyelimuti seluruh area depan markas. Beberapa ormas tampak gugup, namun seorang dari mereka, pria yang memegang megafon sejak awal, masih mencoba bertahan dalam kesombongannya. Kami rakyat, kalian itu tentara bayaran, jangan sok berani, teriaknya. Jenderal tidak menjawab, hanya mengerutkan kening. Pergi sekarang, sebelum aku buat kalian menyesal, ucapnya kemudian. Bukan teriakan, melainkan pernyataan dingin yang seolah menjadi isyarat bahwa waktu mereka tinggal sedikit. Langkah kaki pria bertubuh besar dari kubu ormas Grip mengguncang tanah seperti palu. Di tubuhnya, tato bergambar tengkorak dan pisau menghiasi kedua lengannya yang seukuran batang pohon kelapa. Ia berjalan melewati barisan pengikutnya yang bersorak liar, seolah hendak menyalakan kembali bara api yang sempat padam saat melihat kemunculan Jenderal Khairuddin. Dengan tatapan penuh ejekan, pria itu menghentikan langkah tepat di depan jenderal, hanya berjarak 1 meter. Jadi ini jenderal yang ditakuti itu, ujarnya sambil menyeringai. Tampang tua, omong besar, cuma bisa gertak di depan gerbang. Kalau memang prajurit sejati, ayo lawan aku 1 lawan 1, tanpa anak buahmu. Dari belakang suara sorakan liar langsung meledak. Hajar, Bang Asep. Tunjukin siapa penguasa Jakarta. Namun Jenderal Khairuddin hanya menatapnya tanpa gentar, wajahnya tanpa ekspresi. Ia menghela napas pelan lalu menjawab dengan suara rendah, tapi menggetarkan hati mereka yang mendengar. Kau yang minta. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak meminta bantuan siapapun. Ia berdiri sendiri, seperti tembok baja yang tak tergoyahkan oleh badai. Tanpa aba-aba, pria bertato yang dipanggil Bang Asep itu mengangkat kedua tangannya dan berteriak sambil melompat menyerang. Tinju kanannya mengarah ke wajah sang jenderal dengan kecepatan tinggi. Namun Khairuddin tidak bergeming. Dalam sepersekian detik, tubuhnya bergerak ke samping menghindar, dan kaki kanannya melesat lurus, menghantam perut penyerangnya dengan kekuatan penuh. Suara dug keras terdengar, diikuti dengan erangan pendek dari mulut Asep, sebelum tubuhnya terangkat dari tanah dan terhempas ke belakang seperti karung tepung dilempar. Tubuhnya menghantam aspal dan berguling beberapa kali sebelum akhirnya diam tak bergerak. Seketika sorakan ormas berubah menjadi kekacauan. Ada yang terpaku, ada yang langsung memekik marah, dan sisanya yang didorong oleh harga diri serta ego barbar langsung berlari maju. Mereka tak lagi mengindahkan tantangan 1 lawan 1. Kini mereka ingin membalas dengan kekuatan jumlah. 10-12 orang sekaligus bergerak, beberapa dengan membawa kayu, besi, bahkan rantai motor. Kekacauan telah dimulai, tapi Jenderal Khairuddin tidak mundur. Sorot matanya tajam, tubuhnya tetap tegap, menanti gelombang serangan yang mulai menyerbu. Pertarungan pecah seperti badai di tengah pasar. Jenderal Khairuddin menyambut mereka dengan gerakan yang halus namun mematikan. 1 lawan menyerang dari kiri dengan batang kayu panjang. Namun sebelum kayu itu menyentuh tubuhnya, jenderal menunduk dan menendang lutut pria itu hingga terdengar suara retak yang membuat nyali menciut. Penyerang itu menjerit. Tubuhnya langsung roboh, berguling kesakitan. Di belakangnya, 2 ormas mencoba melompat bersamaan.
satu dari arah depan dan satu lagi dari samping. Tapi sang jenderal memutar tubuhnya, menangkis dengan siku dan lutut, lalu menyikut wajah salah satunya hingga darah muncrat dari hidungnya. Yang lain dibanting ke tanah dan diinjak tangannya agar tak bisa bangkit. Tinju-tinju mengarah dari segala penjuru, tapi semuanya dijawab dengan presisi seorang prajurit veteran. Ia bukan sekadar ahli bela diri, ia adalah monster di medan pertempuran. Setiap pukulan yang ia lepaskan disertai teknik dan kekuatan yang berasal dari pengalaman puluhan tahun melawan musuh bersenjata. Bukan preman jalanan. Dalam hitungan menit, lebih dari 8 orang tergeletak, memegangi bagian tubuhnya yang patah, berdarah, atau tak bisa digerakkan lagi. Namun gelombang itu tak berhenti. Tak berhenti. Jumlah mereka terlalu banyak. Untuk setiap satu yang tumbang, 2 lagi maju menggantikannya. Jenderal Khairuddin mulai merasakan beban di tubuhnya. Meskipun tubuhnya masih kuat, usianya tak bisa dipungkiri. Seorang ormas datang dari belakang, menghantamkan besi panjang ke bahunya. Suara hantaman itu bergema keras, membuat tubuh sang jenderal terhuyung ke depan. Namun bukan menyerah, ia justru memutar tubuhnya dengan gerakan penuh kemarahan, meraih tangan si penyerang, dan memelintirnya hingga terdengar bunyi patahan tulang yang menyakitkan. Penyerang itu langsung menjerit, tubuhnya roboh dengan tangan menggantung tak wajar. Namun serangan dari arah lain terus berdatangan. 2 orang berhasil menjambak kerah jenderal dan mendorongnya ke pagar. Sekujur tubuhnya terbentur besi. Luka-luka mulai muncul di kening dan pelipisnya. Tapi ia tak menyerah. Dengan sisa tenaga, ia menanduk salah satu dari mereka dan melempar yang lain ke tumpukan motor yang diparkir di sisi jalan. Napasnya kini memburu, pundaknya berdarah, dan kemejanya sobek di beberapa bagian. Tapi mata itu belum kehilangan semangat tempur. Ia masih berdiri walau dunia mulai sedikit berputar. Di tengah kekacauan dan rasa sakit yang mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, Jenderal Khairuddin menggenggam erat sisi kanan sabuknya. Tetesan darah jatuh dari dagunya ke tanah. Ia tahu tubuhnya mulai mendekati batas, tapi di sanubarinya, suara-suara dari masa lalu menggema. Suara tangis warga Aceh yang dulu ia lindungi dari separatis. Jeritan anak-anak Timor Leste yang ia bawa lari dari zona baku tembak. Dan yang paling jelas, wajah para warga sipil yang tadi pagi menyaksikan dari kejauhan dengan rasa takut. Ia tahu Ormas Grip bukan sekadar gerombolan preman biasa. Mereka adalah simbol dari kejahatan yang selama ini menyelimuti masyarakat dengan teror dan kekuasaan semu. Ia tahu, jika hari ini ia mundur, maka besok markas ini bisa dibakar, dan warga akan kehilangan tempat perlindungan terakhir. Aku bukan bertarung untuk kehormatan, pikirnya dalam hati. Aku bertarung agar rakyat bisa tidur tanpa mimpi buruk. Dengan napas terengah, ia kembali menegakkan tubuh, tangannya terangkat, mengepal. Dan ketika satu lagi ormas menyerang, ia melompat ke depan seperti singa tua yang menolak mati di kandang. Tubuh Jenderal Khairuddin yang berlumur darah dan peluh bangkit lagi dengan perlahan, tapi penuh keyakinan. Kakinya sempat goyah, namun begitu tatapannya menyapu sisa-sisa ormas Grip yang masih berdiri, ada api baru yang menyala dalam jiwanya. Ia bukan lagi seorang prajurit biasa. Ia adalah lambang amarah rakyat yang selama ini tertindas. Dengan teriakan parau yang menggema, ia menerjang 3 orang sekaligus yang berdiri dalam posisi siap menyerang. Satu orang yang berada paling kiri menerima tendangan menyilang di dada hingga terpental membentur tembok ruko dan langsung ambruk tak sadarkan diri. Yang kedua mencoba memukul dengan rantai, namun jenderal memotong gerakannya dengan tinju keras ke wajahnya. Gigi depan penyerang itu memecah dan muncrat bersama darah. Yang terakhir, dengan tubuh lebih kecil dan bergerak lincah, mencoba menusukkan pisau dari bawah. Tapi Khairuddin menangkap lengannya, membanting tubuhnya ke aspal dengan keras. Bunyi tulang membentur jalan terdengar nyaring, dan tubuh itu terkapar tak bergerak. Sorak-sorai warga mulai terdengar dari kejauhan. Tapi pertarungan belum selesai, masih banyak nyawa liar yang belum tunduk. Melihat rekan-rekan mereka terjungkal satu demi satu, sebagian anggota Ormas Grip mulai diliputi ketakutan.
Mereka yang awalnya menyerang penuh percaya diri kini terlihat gelisah. Ada yang mulai melangkah mundur pelan-pelan. Pandangan mereka penuh keraguan. Tapi di tengah kelompok, beberapa yang lebih fanatik, mungkin yang merasa sudah terlalu dalam bermain kotor di jalanan, justru melanjutkan serangan seperti orang kesurupan. Salah satu dari mereka berteriak dan menghantamkan tongkat besi ke arah kepala sang jenderal. Tapi dengan gerakan cepat, Khairuddin menunduk dan menangkap tongkat itu dengan kedua tangannya, menghentikannya tepat di atas pelipisnya. Ia menarik senjata itu dengan paksa dan berbalik, lalu memutarnya ke arah dua penyerang lainnya. Plak! Brak! Suara hantaman besi menghantam tubuh manusia membuat suasana semakin ngeri. Dua penyerang jatuh berguling, salah satunya muntah darah di tanah. Khairuddin berdiri di tengah lingkaran, memegang tongkat itu seperti komandan perang zaman kuno, berdarah, kelelahan, tapi belum tumbang. Tiba-tiba, di tengah hiruk-pikuk yang seolah tak berujung itu, suara sirene ambulans terdengar dari kejauhan. Cahaya lampu strobo merah-biru mulai memantul dari tembok-tembok sekitar, menandakan bahwa bantuan medis sedang mendekat. Warga yang sebelumnya hanya menonton dalam diam mulai berani bersuara. Seorang ibu parubaya yang berdiri di balkon rumah lantai 2 berteriak, "Hajar mereka, Pak Jenderal. Mereka itu tiap malam merampas dagangan suamiku." Teriakan itu disambut oleh sorak dukungan dari para warga lainnya. Beberapa remaja melompat-lompat di atas atap sambil mengepalkan tangan. "Kami di belakangmu, Jenderal." Suara-suara rakyat biasa itu bagaikan energi baru yang menyusup ke dalam tubuh Khairuddin. Luka-lukanya masih berdarah, dadanya naik turun karena kelelahan, tapi semangat di matanya kembali menyala. Ia menatap sisa-sisa ormas yang masih berdiri dan berkata dalam hati, "Aku bukan hanya tentara, aku perisai rakyat, dan mereka adalah musuh." Jenderal Khairuddin mengatur napasnya, menarik udara dalam-dalam lewat hidungnya, yang masih mengucurkan darah dari luka di pelipis. Matanya mengitari medan yang kini berserakan tubuh-tubuh tak sadarkan diri, bercampur darah dan puing-puing barang yang dipakai sebagai senjata. Namun ia tahu, pertarungan belum usai. Masih ada 5 orang yang tersisa. Mereka berdiri membentuk setengah lingkaran, masing-masing memegang senjata tajam, golok, celurit, bahkan satu orang membawa obeng panjang yang sudah berkarat. Wajah-wajah mereka tidak lagi menyeringai seperti tadi. Kini, yang terlihat adalah ekspresi ragu yang diselimuti kebencian dan ketakutan. Tapi mereka tetap maju, berusaha menutupi rasa takut itu dengan gertakan. "Kau tua, kau pasti tumbang juga," kata salah satu dari mereka. Namun Jenderal Khairuddin tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya melangkah satu langkah ke depan, dan di udara yang mencekam itu terdengar jelas suara langkah sepatunya menghantam tanah. "Kalian pikir ini akan membuatku mundur?" katanya dingin. Suaranya seperti cambuk yang memecah kebisuan. Tak satu pun dari mereka menjawab. Tapi tubuh mereka mulai bergerak, bersiap menyerang serentak. Kelima orang itu mengayunkan senjata mereka, bersamaan dalam sebuah gerakan serangan brutal. Celurit berayun dari kanan, obeng meluncur dari kiri, dan 2 golok datang dari depan. Namun Jenderal Khairuddin memutar tubuhnya dengan kecepatan mencengangkan, nyaris seperti pusaran badai merah di tengah jalanan kota. Ia menangkis serangan pertama dengan tongkat besi di tangannya, lalu memutar untuk menghantam lutut penyerang, kedua yang langsung ambruk sambil menjerit keras. Penyerang ketiga mencoba menusuk dari belakang. Tapi tangan Khairuddin bergerak cepat meraih pisau itu, merebutnya, dan dalam satu gerakan refleks, melemparkannya lurus ke arah bahu penyerang keempat. Pisau itu tertancap dalam, dan pria itu jatuh sambil menjerit seperti hewan disembelih. 2 orang sisanya melihat kejadian itu dengan mata membelalak, langsung melempar senjatanya ke tanah dan berlari tunggang langgang. "Ampun, Jenderal!" teriak mereka sambil melarikan diri, tubuh mereka berguncang ketakutan. Khairuddin tak mengejar. Ia hanya berdiri di tengah jalan, tubuhnya penuh darah, nafas tersengal, tapi matanya masih menyala. Kemenangan bukan tentang jumlah yang tumbang, tapi tentang siapa yang masih berdiri. Saat 2 orang terakhir dari Ormas Gribi kabur terbirit-birit, Jenderal Khairuddin tidak mengejar. Ia hanya berdiri mematung di tengah medan pertempuran yang kini sunyi.
hanya diisi suara rintihan dan desahan napas mereka yang masih hidup. Sekujur tubuhnya penuh luka, darah mengalir dari pelipis, bibir sobek, tangan memar dan seragam tempurnya compang-camping. Tapi sorot matanya tidak redup. Ia memandang ke sekeliling, menyapu pandangan ke tubuh-tubuh yang berserakan seperti sisa medan perang. Beberapa ormas masih menggeliat, mencoba duduk, ada yang hanya mampu menatap langit dengan mata nanar. Debu bercampur darah memenuhi udara. Di balik semua itu, berdiri seorang jenderal tua yang menolak tunduk. Sorak-sorai warga dari kejauhan berubah menjadi keheningan penuh hormat. Bahkan langit seakan ikut menunduk, mendung menggantung berat di atas markas Kopassus. Dengan suara berat, namun tetap penuh wibawa, Jenderal Khairuddin memanggil ajudannya yang sedari tadi berdiri terpaku di sisi gerbang. Panggil semua pasukan. Segera. Nadanya tidak meninggi, tapi cukup untuk membuat ajudan itu segera bergerak tanpa banyak bertanya. Tangkap semua yang masih bernapas. Jangan biarkan satupun lolos. Mereka harus diinterogasi oleh militer. Kita pastikan mereka tak pernah bisa kembali meneror warga sipil. Sang ajudan, meski baru berusia 20-an, menatap jenderalnya dengan mata yang nyaris berkaca-kaca. Ia memberi hormat, tangan kanannya menempel di pelipis, lalu segera mengaktifkan radio komunikasinya. Dalam hitungan detik, instruksi dari sang jenderal menyebar ke seluruh sudut markas. Di langit yang makin gelap, hanya satu pesan yang bergema. Bersihkan. Gerbang markas Kopassus terbuka perlahan, dan dari dalamnya muncullah puluhan prajurit dengan seragam tempur lengkap. Langkah mereka serempak, tenang, tapi penuh makna. Di tangan mereka borgol dan senjata, bukan untuk menyiksa, tapi untuk menegakkan kembali aturan dan martabat yang telah diinjak-injak. Satu persatu anggota ormas yang masih hidup diamankan. Beberapa mencoba berdiri, tapi langsung ditahan dengan sopan namun tegas. Tak ada perlawanan. Ketakutan mereka kini melebihi keberanian semu yang tadi ditunjukkan. Sebagian bahkan menangis meminta maaf, tapi para prajurit hanya diam dan menjalankan tugas. Suasana berubah dari medan perang menjadi operasi militer pemulihan ketertiban. Aroma darah bercampur dengan bau seragam basah prajurit. Di tengah-tengah semua itu, Jenderal Khairuddin berdiri tegap, mengawasi semuanya dengan tatapan dingin yang tak menyimpan belas kasihan sedikitpun.